Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam, sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi yusaku fihil mu'minun ila daril khuludi wassalam, amma ba'du. Wa qala fi du'a rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sakhkhir lana lisana sidqi waj'alhu mahallal fahmi lil khitab wan nutqa bis shawab wal amala bis sunnati wal kitab. Allahumma iftah lana abwabal ilmi wa zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis salihin. Allahumma iftah alaina futuhal arifina bi hikmatika wa anshur alaina rahmataka wa zakirna ma nasina ya zal jalali wal ikram walhamdulillahi rabbil alamin. Qala mu'allifu hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi wa karamatihi. Allahumma wafiqna li isabati shawab wa janibna zayga wal irtiyab wa anfa'na wal muslimina bima hawa hadzal kitab ala hazihi niyatil hasanah wa bi kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, bapak-bapak sekalian, pada kesempatan malam hari ini kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada hadirat Allah Rabbun Ghafur. Sholawat bertangkai salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan juga sampai kepada kita selaku umatnya yang nanti di yaumul jaza, di yaumul qiyamah, termasuk salah satu golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan lanjutkan membaca kitab hikam yang kalau kita hitungan di beberapa kitab rada beda. Kalau yang di video kan 99, kalau yang di kitab saya 101, kalau yang di kitabnya Syekh Ramadan Al-Buti itu 100. Ya kalau Bapak mau yang 102 pun nggak jadi masalah karena memang banyak beda-bedanya. Tapi insya Allah ini kita akan masuk ke hikmah yang ke 102, berarti 102 ya Pak ya. Yaitu hikmah yang menjadi penyempurna dari apa yang telah disampaikan dalam untayan hikmah Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari sebelumnya. Yaitu yang pertama, ketika hati kita mulai gersang, di mana hati kita mulai tidak nyaman ketika berada di tengah-tengah makhluk, maka itu tanda Allah akan membukakan satu pintu bagi kita, yaitu pintu nikmatnya, nyamannya bermunajat dengan Allah. Kenapa kita sering sekarang kurang nyaman, kurang nikmat bermunajat, beribadah kepada Allah? Karena nikmatnya masih terasa ketika bercengkrama dengan makhluk. Nah, nanti akan ada satu masa di mana Allah Subhanahu wa taala ketika mendatangkan satu kondisi di kehidupan kita itu dengan makhluk tuh ada baik nu bikin gak enaknya. Entah itu kelakuan kita yang gak diterima oleh makhluk atau yang makhluk itu yang menyakiti kita, sehingga kita tidak mau harus menjauh dari mereka. Nah, maka itu sudah tanda dari Allah. Allah hendak menggiring kita dengan paksa, yaitu untuk mendekat dengan Allah, merasa nyaman dan nikmat ketika bercengkrama dengan Allah Subhanahu wa taala, yang sering kita sebut dengan babul mu'anasah, yaitu pintu merasa senang, merasa bunga dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang walaupun sekarang kita kalau bermunajat kan kurang nikmat, Pak. Buktinya kalau sholat kan kita kurang menghayati. Kalau kita bermunajat kurang merasa
nikmat dalam menyampaikan untayan doa dan munajat kita. Ya kenapa? Ya karena memang nikmatnya kita masih dengan makhluk. Nah kemudian yang selanjutnya, hikmah yang ke-101 kemarin kita pun membahas bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala telah menutup pintu bernikmat dengan makhluk, nanti lisan kita Allah Subhanahu wa taala pun akan bukakan satu belenggu yang mana lisan ini akan mudah bermunajat kepada Allah, akan khusyuk dalam meminta dalam doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalaulah lisan sudah mudah mengucapkan doa, bermunajat kepada Allah, maka fa'lam annahu yuridu ayyu'tiyaka, itu jadi ciri Allah hendak memberi. Jadi kalau kemarin kita telah diterangkan bahwa berdoa itu sesuai dengan apa yang Allah inginkan, bukan apa yang kita inginkan, di waktu yang Allah inginkan, bukan di waktu yang kita inginkan. Kan terkadang kan kita berdoa itu kan ada maksa sedikit, Pak. Kenapa maksa? Karena doa yang kita munajatkan itu sesuai dengan harapan kita atau sesuai dengan kehendak Allah, Pak? Pinginnya. Ya kan masih ada sering kita itu ketika berdoa, ya Allah, apa yang saya harapkan ini ijabah di waktu yang Allah inginkan atau di waktu yang kita inginkan, Pak? Seseringnya pasti di waktu yang kita inginkan. Nah maka ini salah satu adab dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah kemudian kita pun diingatkan pada satu hikmah oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, ketika meminta kepada Allah jangan menuntut, jangan memaksa. Karena kalau kita menuntut dan memaksa, maka nanti kan kita timbul pertanyaan, yang sebenarnya Tuhan itu kita atau Allah? Karena yang harusnya memaksa itu kan Allah, kita hanya menerima. Dan ketika kita berdoa kepada Allah, jangan ada niatan ngingetan. Apa ngingetan? Yunabbihu, tanbih itu mengingatkan. Ya Allah, ngawurukan, ya Allah, saya ini keluarga saya lagi anu. Seakan-akan kalau kita nggak berdoa, Allah nggak akan memberi. Nah itu kayak Allah tuh nggak tahu kondisi kita seperti apa. Harus apa? Nah itu kan adab juga dari berdoa. Tetapi adab berdoa yang telah diterangkan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari itu bukan berarti bahwa beliau melarang kita untuk berdoa. Karena beliau itu kehendaknya adalah ingin kita tetap berdoa, tetapi jangan menuntut, tetapi jangan punya niatan ngasih tahu dan memberikan Allah itu, mengawurkan Allah, ngasih tahu Allah, ya Allah yang terbaik yang buat saya mah alusna manu ieu. Jangan, karena Allah itu tahu yang terbaik tentang kondisi hambanya. Bukan melarang untuk kita tidak berdoa, tapi berdoa silahkan, tapi adabnya dijaga. Nah kenapa doa harus tetap munajatkan kepada Allah? Nah disinilah dibuka oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, mata atlaqa lisanaka, ketika Allah telah gerakan lisanmu bitolabi untuk meminta, fa'lam annahu yuridu ayyu'tiyaka, itu ciri Allah hendak memberi. Nah kalau Bapak sudah munajat si husnudon, kenapa ya saya tuh sering berdoa tapi belum saja ijabah? Pak, Bapak mau berdoa itu ciri Allah mau memberi, tapi memberinya di waktu yang Allah inginkan dan sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Sampai sini bisa dipahami dulu. Nah, kita simpulkan di hikmah yang sekarang, dan mudah-mudahan ini menjadi titimah penyempurna pemahaman kita, dan mudah-mudahan juga Allah selalu bimbing kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Karena kan salah satu dawuh Allah, innal jannata uiddat lil muttaqin. Salah satu yang bisa masuk surga itu adalah golongan yang bertakwa. Dan nanti kita akan sebutkan beberapa rundayan atau beberapa urutan klasifikasi takwa menurut para ulama. Al-arif, orang yang ma'rifat. Oh, ini udah bukan kita berarti ya Pak ya. Kalau kita kan masih al-awam. Kalau kita kan masih awam. Ini al-arif, orang yang sudah sangat mengenal Allah, orang yang sudah sangat dekat dengan Allah. La yazulu ittiraruhu, tak pernah hilang butuhnya kepada Allah. Wala yakunu ma'a ghairillahi qararuhu, dan tidak pernah merasa nyaman ketika berada di samping selain Allah. Jadi kalau bersama
selain Allah nggak pernah ada ketentraman dan kenyamanan di dalam hati. Nah itu salah satu ciri atau alamat orang yang kenal dan dekat dengan Allah. Sekali lagi ya Pak, jadi insya Allah ini mudah pisan kita pahami, dan mudah-mudahan ini pun kita bisa menjadi barometer bahwa kita itu udah seberapa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ciri orang yang ma'rifat itu kata Syekh Ibnu Athaillah Sakandari dua. Satu, orang yang ma'rifat nggak butuh ke Allah, selalu butuh. Nah pertanyaan, kita butuh selalu gak ke Allah? Atau hanya di momen-momen terdesak ya butuh? Nah kadang-kadang kan kita lamun geus terhimpit sehimpit-himpitnya baru mengenang Allah, baru mengingat Allah. Tapi kalau kerjaya-jayanya asa-asa teh kita mah bukan tagenan ke Allah, tapi berpegangnya kepada kemampuan sendiri. Laras apa? Nah itu yang bisa menjadi hijab antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang arif, orang yang dekat dengan Allah, baik ketika senang ataupun susah, sehat ataupun sakit, jaya ataupun tidak, ia akan selalu merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika bisa melakukan ibadah pun tetap merasa butuh kepada Allah. Kita tahu Pak, dalam menjalankan takwa saja Pak, nggak bisa ngandalkan diri sendiri. Takwanya saja kan definisinya banyak sekali. Kita mulai dari definisi Syekh Jalaluddin As-Suyuti Pak. Bapak sering kan kalau dengar kalau tafsir itu ada tafsir Jalalain ya Pak. Sering dengar ya Pak, tafsir Jalalain, tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain itu dikarang oleh dua ulama, disusun oleh dua ulama. Satu Jalaluddin Al-Mahalli, dua Jalaluddin As-Suyuti. Ulama besar dua-duanya. Makanya dua itu disebutnya Jalalain, dua jalal artinya itu. Nah Jalaluddin As-Suyuti pernah mengatakan bahwa takwa itu kan imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Sekuat tenaga hindarkan dari yang haram, dan sekuat tenaga mengerjakan yang diperintah. Nah modal diri sendiri bisa nggak Pak mengamalkan yang ini Pak? Yang diperintahkan dikerjakan, yang dilarang dihindari. Kira-kira modal dengan kekuatan sendiri bisa nggak Pak? Berat. Yang diperintah itu ada banyak lagi, ada yang wajib, ada yang sunat. Yang wajib pun banyak lagi, ada yang wajib aini, wajib yang individu, ada juga yang wajibnya kifayah yang bisa diwakilkan. Sunat pun ada banyak lagi, ada muakkad, goir muakkad, ada sunat yang aini, ada yang kifayah. Kira-kira kalau semuanya diruntui, bisa kita kerjakan semuanya Pak? Nggak bisa. Kalau bukan dengan pertolongan Allah. Nah berarti dalam menjalankan ibadah butuh ke Allah, kita butuh pisan. Dalam menjalankan takwa yang sebelahnya lagi, yaitu menghindarkan diri dari hal yang diharamkan, butuh juga enggak kepada Allah? Butuh juga sangat. Dan salah satunya kan contohnya dalam Al-Quran, yaitu keadaan Kanjeng Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Kanjeng Nabi Yusuf itu dalam Al-Quran walaqad hamma biha. Ada keadaan di mana Kanjeng Nabi Yusuf itu muncul akrod basariyahnya. Akrod basariyah itu sifat kemanusiaannya. Saya terangkan salah satu kondisi Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yusuf itu digoda oleh seorang perempuan yang gelisnya luar biasa. Ia gelis, ia benghar, ia punya jabatan. Karena kan Zulaikha itu istrinya Mudzaffar. Mudzaffar itu tangan kanannya Fir'aun. Tapi bukan Fir'aun yang sama Nabi Musa ya Pak. Karena Fir'aun itu julukan bagi Raja Mesir. Jadi kalau Raja Persia julukannya Kaisar, kalau Raja Mesir julukannya Fir'aun. Jadi Fir'aun itu bukan nama orang, tapi nama raja. Kalau Arab kan disebutnya Malik. Malik itu ya raja artinya. Nah, Fir'aun itu punya tangan kanan namanya Mudzaffar. Mudzaffar punya istri namanya Zulaikha. Zulaikha itu berarti kan Pak secara sosial statusnya tinggi rendah? Tinggi ya. Atau tangan kanan presiden. Suaminya, kekayaannya berlimpah, prajuritnya banyak, dihormati, jabah panggelisna. Kalau mau masuk ke pintu rumahnya, ke pintu kamarnya Pak, harus melewati 7 pintu Pak. Yang satu pintunya dijaga oleh satu orang. Lewat satu pintu, tutup kunci, Nabi Yusuf lewat dan Zulaikha. Sampai ke
pintu yang ketujuh. Di dalam pintu yang ketujuh itu masuk ke dalam satu ruangan kamar yang di situ ada Nabi Yusuf dan Zulaikha. Digodanya gak main-main kan Pak, dengan perempuan yang ya jamilah, gelis, ya punya kedudukannya benghar. Kira-kira kalau kita yang tukar posisi, apa yang kita lakukan? Habek wae atau rem? Artinya kan kita bersyukur pisan nggak diberikan cobaan seperti itu, Pak. Nah kalau kita yang bertukar posisi dengan Nabi Yusuf, siga-siga nama, udah. Jangankan perempuan yang seperti itu, yang di bawah itu pun kayaknya mah kita mah masih kegoda kene. Kan bersyukur berarti kan Pak, kita nggak dijadikan oleh Allah manusia yang disimpan di posisi yang seperti itu. Ya, kalau kata Pak Kapten mah jangan jadi polisi beatos katanya. Karena polisi itu disamperkan ku kemaksiatannya, berarti kan kita bersyukur Pak di posisi yang maksiat itu kita tuh nggak disimpan di posisi yang gampang maksiat. Nah, andaikan kalau kita berada di posisi seperti itu, kayaknya maksiat. Cuma apa yang Allah terangkan dalam Al-Quran dan Allah hendak berikan kepada kita, berikan pemahaman kepada kita, walaula an ro'a burhana rabbi, kalaulah bukan karena petunjukku kata Allah, kalaulah bukan karena tuntunan hidayah dan taufikku kata Allah, Nabi Yusuf itu udah punya keinginan untuk Zulaikha itu. Tapi Nabi itu kan maksum Pak, nggak boleh melakukan seperti itu. Tapi ari keinginan manusiawinya mah, ya atau kesempatannya seperti itu loh Pak. Tapi tetap dijaga. Nah berarti Pak, dalam menghindarkan diri untuk menjauhkan diri dari perbuatan maksiat itu butuh tidak Pak pertolongan Allah. Butuh. Nabi Yusuf saja sekelas Nabi dan Rasul ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghindarkan diri dari perbuatan tersebut. Nah itu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak sampaikan kepada kita, bahwa kalau Bapak mau menghindarkan diri dari kemaksiatan, ya siapa kita Pak? Nabinya lain, Rasulnya jauh, wali gente. Orang soleh pun kayaknya nggak pantas kita deh Pak. Disebut solihin pantas nggak kita Pak? Atau mau disebut mutakin pantas nggak Pak? Atau mukminin lah? Atau muslimin? Aduh rasa-rasa nama. Asa nggak ada gelar Al-Quran yang pantas disematkan untuk diri kita. Ari untuk menghindarkan kemaksiat, tenang. Ku saya dihadapi. Sok rek sabaraha kompi datang setan ngagoda, moal. Menikah ke gitu-gitu deh. Nah kenapa? Karena butuh pertolongan Allah. Nah artinya bisa lepas tak dari Allah? Nggak bisa. Dalam beribadah saja kita nggak bisa lepas loh Pak. Apalagi dalam menjaga diri kita sendiri. Nah sehingga benar sekali Pak, orang yang dekat dengan Allah adalah orang yang mengamalkan salah satu apa yang disabdakan oleh ulama, yaitu man arofa robbah, man arofa nafsah, fakot arofa robbah. Orang yang sudah kenal betul dengan dirinya sendiri, maka ia akan semakin dekat kepada Allah. Kenal betul dengan kelemahan diri kita, kenal betul dengan kepakiran diri kita, kenal betul dengan butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga benar tidak Pak, bahwa orang yang dekat dengan Allah punya sifat gak pernah hilang rasa butuhnya dengan Allah. Sampai sini bisa dipahami. Itu kan baru kelas Imam Jalaluddin As-Suyuti loh Pak, takwanya. Yang mana takwa ini kan takwa tingkat pertama. Takwa tingkat kedua yang kayak gimana? Nah ini insya Allah saya sampaikan menurut Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali, takwa tingkat yang kedua sebada tadi mengerjakan perintah, kemudian menjauhi larangan. Tapi insya Allah yang ini kita udah beres Pak. Ya nyawa lah nuka dua, nyawa lah ya nuka dua nawan. Nuka dua, kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali, takhliyatul qalbi an kulli razail, berusaha menghapuskan, menetralkan sifat-sifat tercela dari dalam batin. Kan lebih susah lagi Pak berarti. Sifat-sifat tercela yang ada di dalam hati dinetralkan, dihilangkan. Takabur, ujub, sombong, riya, sum'ah dan lain-lain
Yang satu-satunya itu tahu nama, nggak tahu definisi. Tahu definisi, nggak tahu obatnya. Tahu obat, tahu definisi, nggak tahu lawannya. Kadang-kadang kan gitu kan. Gitu teh. Tahu ujub. Ujub itu artinya apa? Sombong. Sombongnya maksudnya gimana? Sombong yang adanya di dalam hati. Kalau lihat orang lain, saya lebih baik daripada kamu. Itu namanya ujub. Ujub akarnya, nanti buahnya apa? Takabur. Hari takaburnya kayak gimana? Kesombongan yang ada di dalam hati tadi sudah teraplikasi di dalam badan. Dalam meninggali batur, pokoknya mau nanya, lamun dia nggak nanya. Mau senyum kalau dia nggak senyum. Tegek harapan batur, nggak pernah nunduk. Yang seperti itu takabur namanya. Udah tahu definisinya, tahu cara ngobatannya nggak Pak? Nggak tahu juga deh kita teh. Tahu penyakitnya, tapi nggak tahu obatnya. Tahu nggak lawannya apa dari takabur dan ujub? Tawadu. Ari tawadu teh nu kumaha? Nuntara mawa duit teh. Aneh ya. Artinya tawadu tuh nanti apalagi tawadu tuh jelaskan definisinya. Kumaha cara ngamalkeunana? Artinya kan banyak sekali Pak langkah-langkah yang harus kita lalui. Itu baru satu sifat. Masih banyak gak sifat yang lain? Masih banyak. Encan ria, encan ikhlas, encan sabar, syukur, khusyuk, qanaah, ridho, tawakal, tafwid. Nah kumaha coba. Nah, akhirnya kita kan merasa diri kita tuh bener. Kita tuh jauh tertinggal dengan orang-orang yang hebat itu. Kita jauh tertinggal dengan orang-orang yang soleh itu. Karena mereka sudah mengamalkan, walaupun belum sampai, kita masih mengenal. Mereka sudah mengamalkan, kita masih mengenal. Nah sehingga mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan gak bisa mengandalkan diri sendiri. Nah jadi beres dilepaskan seluruh sifat-sifat itu. Udah berarti at-taqwa itu segitu kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali? Belum Pak. Beres dibersihkan hati teh, masukkan sifat-sifat yang baiknya. Riyanya dibuang, berarti masukkan lawannya. Apa lawannya Pak? Ikhlas berarti. Sum'ahnya dibuang, masukkan lawannya. Ikhlas juga berarti. Ujub takaburnya dibuang, masukkan sifatnya. Tawadu berarti. Jadi buang dulu kotornya, setelah dibuang baru dipoles. Berarti kan ada dua tahap Pak. Kita udah tahap yang mana? Nah itulah banyak. Baru tahap niat abdi. Ini baru tahap nawaitu gitu tuh Pak. Nah sehingga ya tentu Pak, kalau kita ngandalkan diri sendiri nggak akan bisa jalan juga Pak. Akhirnya tentu kita butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sampai sekarang Pak nggak pernah berhenti berdoa kepada Allah yang unggulnya kayak gini Pak, yang bunyinya tuh kayak gini. Selalu mengingatkan saya betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nggak butuh ke makhluknya. Saya diajarkan satu doa oleh guru saya, yaitu ya man yaqtabi an jami'i khalqi wala yaqtabi minhu ahadun min khalqi. Hai zat Allah yang yaqtabi an jami'i khalqi, nggak butuh makhluknya. Rasa kalau kita berdoa kepada Allah kan betapa indahnya untayan doa itu Pak. Hai zat Allah yang engkau itu nggak butuh ke makhlukmu. Wala yaqtabi minhu ahadun min khalqi, sedangkan makhluk nggak ada yang nggak butuh kepadamu. Engkau nggak butuh makhluk, tapi makhluk pasti butuh kepadamu. Ya ahadaman la ahadalah. Hai zat Allah yang maha esa, zat Allah yang maha perkasa. In qata ar-raja'u illa minka, putus harapanku kecuali hanya kepadamu. Wa khobatil amalu illa bika, seluruh cita-citaku kandas, seluruh tujuanku gak berhasil kecuali apa yang engkau ridhoi. Wa suddatit turuku illa ilaika, kemanapun jalanku semuanya tertutup kecuali jalan menujumu. Ya Ghiyasal Mustaqisin, hai zat Allah yang menolong orang-orang yang meminta pertolongan. Agisni, 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 tolonglah aku, tolonglah aku, tolonglah aku. Itu kan doa luar biasa, mengingatkan kita bahwa kita adalah satu makhluk yang selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sehingga laras bahwa orang yang arif adalah orang
yang senantiasa merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di penyampaian hikmah-hikmah sebelumnya kan saya sampaikan, yang sakit butuh Allah karena supaya sembuh, yang sembuh butuh Allah agar supaya enggak sakit, yang kaya butuh Allah supaya enggak miskin, yang miskin butuh Allah supaya kaya, atau yang kaya butuh Allah supaya istiqomah dalam beribadah, yang miskin butuh Allah karena supaya bisa sabar menghadapi kefakiran dan kemiskinannya. Artinya sama-sama butuh, tidak? Sama-sama butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang kedua, Pak, cirinya. Tapi ciri pertama insya Allah ada lah ya, Pak ya. Walaupun datangnya butuh ke Allah tuh rada-rada ada sedikit, ketika rada-rada jaya, rada hilaf ya butuh kepada Allah ya. Tapi yang minimal pernah kita tuh di kondisi yang memang butuh pisan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wala yakunu ma'a ghairillahi qararuhu. Ciri orang yang arif adalah orang yang enggak pernah merasa tenang, enggak pernah merasa percaya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tenang, urusan kamu sama saya beres. Enggak. Kamu aja urusan banyak yang enggak beres. Kenapa saya harus tenang diurusku kamu? Tenang, kalau saya yang menyembuhkan, kalau saya yang menjadi dokternya, insya Allah, atau mungkin dia pastikan pasti sembuh. Kamu aja sakit kudu ke dokter, keluarga kamu aja sakit manggil dokter yang lain. Kenapa harus saya percayakan sakit saya kepada kamu? Artinya saya hanya menjalankan syariat Allah, tetapi yang menyembuhkannya saya percayakan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga saya sampaikan satu hal, Pak, sebagai penutup, yaitu dauhan dari Syekh Ramadan Al-Buti, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Definisi dari orang ma'rifat itu jadinya apa tuh? Kalau kita sudah tahu cirinya dua. Satu, butuh selalu kepada Allah. Dua, nggak pernah tenang, nggak pernah nyaman ketika berada di samping selain Allah. Yang buat dia nyaman hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang buat dia tenang hanya Allah. Maka kata Syekh Ramadan Al-Buti, seorang arif, orang yang dekat dengan Allah, man balagha min tauhidihi lillah, adalah orang yang tauhidnya kepada Allah, percayanya kepada Allah, pasrahnya kepada Allah, menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah. Orang yang tauhidnya, tawakalnya, pasrahnya kepada Allah sudah sampai derajat yang mana derajat itu tafni biha iradatuhu wa tantawi bima yuridullah. Tauhidnya kepada Allah sudah sampai pada derajat keinginannya dengan keinginan Allah lebih prioritas keinginan Allah, atau bahkan keinginannya sudah lebur, sudah menjadi satu dengan keinginan Allah. Kalau kita kan masih banyak, Pak, keinginan kita yang bertolak belakang dengan keinginan Allah. Kalau kita kan inginnya sehat, tapi kalau Allah inginnya sakit gimana, Pak? Kadang-kadang sok ngeluh kita. Allah kan inginnya, kita kan inginnya urusan teh lancar, pingin anu jadi, pingin anu hasil, pingin anu beres. Tapi kalau Allah nggak mau seperti itu, gimana, Pak? Berarti kan kita belum lebur keinginan kita dengan keinginan Allah. Orang arif itu udah keinginannya itu, udahlah, pokoknya mas saya nggak punya keinginan. Kalau keinginan yang saya inginkan itu bertolak belakang dengan keinginan Allah, saya lebih memilih keinginan Allah. Udah susahnya luar biasa, ya orang dekat dengan Allah gitu. Nah, kemudian apalagi ya? Wa tadzubu amamahul asbab tahta sultanillah. Apapun yang menjadi sebab, apapun yang menjadi wasilah, dia tidak berpegang teguh terhadap hal tersebut. Apapun yang menjadi asbab, apapun yang menjadi wasilah menghasilkan sesuatu, dia tidak berpegang teguh dengan sesuatu wasilah itu, asbab itu, tapi yang ia pegang adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sama halnya seperti ini. Ketika kita naik motor dibonceng oleh orang lain, percaya ke Allah yang menyelamatkan atau ke orang yang nyupiran kita, Pak? Walaupun asbabnya selamat dan tidak itu kan tergantung yang bawanya, laras depannya. Tapi bagi orang yang arif, apapun asbab di depannya, semuanya sudah lebur
di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena asbab gak bisa mengalahkan kekuasaan Allah. Benar tidak? Api disentuh panas gak, Pak? Berarti kan panas itu sebabnya api, laras Pak. Tapi kata Allah, sebab ada api pun belum tentu ada panas. Karena saya gak mau panas. Ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Ibrahim masuk baik atau masuk ke dalam api. Sebab ada api harusnya tutung, Pak. Tapi Allah nggak mau tutung, ya tutungnya nggak jadi. Laras, Pak. Kalau kita kan udah kayak sepaket, Pak. Di mana ada asbab pasti hasil, Pak. Di mana ada sebab pasti ada akibatnya. Nah, tapi orang arif nggak pernah menggantungkan sesuatu dalam keyakinannya terhadap asbab. Yang dia gantung adalah keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai sini bisa dipahami, Pak. Itu yang kedua, Pak. Jadi tauhidnya, tawakalnya, pasrahnya kepada Allah sudah sampai di mana? Di titik dia irodahnya, keinginannya lebur dengan keinginan Allah. Asbab sudah tidak lagi berlaku di mata batinnya. Yang ia pandang adalah Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terakhir, watagibu bihal masyhudat al-kauniyah biwahjin min syuhudillah. Kalau melihat makhluk baik atau buruknya, dia akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sudah lihat makhluk Allah, yang hadir di dalam hati itu bukan gambaran makhluk lagi, Pak, tapi zat yang menciptakannya. Sampai sini bisa dipahami. Mudah-mudahan mengetahui definisinya, mendengar kayak dongeng atau Pak bagi kita ini Pak. Leres dah Pak. Asa teh siga dongeng bagi kita. Karena memang asa-asa bisa dan nepi ka dinyatanya urang. Nah, sehingga sudah memahami definisinya, membaca definisinya, tahu ciri-cirinya, tinggal kita berdoa kepada Allah. Salah satu bentuk ikhtiar kita, ya Allah, angkat derajat kita semuanya. Angkat derajat kita, keluarga kita, zuriat-zuriat kita, jamaah-jamaah kita. Mudah-mudahan kita sampai di titik di mana orang-orang soleh itu berada. Sampai di titik di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat kekasih-kekasih. Sehingga kan selalu kita pintakan dalam doa, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, sampaikan saya, tunjukkan saya kepada satu jalan, yaitu jalan, sampaikan ke dalam jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, atau beradakan saya, nepikan saya dalam satu hal kondisi yang Engkau telah berikan kepada orang-orang yang Engkau beri nikmat. Dan mudah-mudahan kita ada bagian di dalamnya dan termasuk bagian orang-orang yang dicintai dan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Maka Bapak memilih ada tambahan, tentu diharapkan sekali ada tambahan dari Bapak-bapak sekalian, atau mungkin ada pertanyaan kita bahas, kita musyawarahkan bersama-sama. Mangga Pak. Kata Nabi cekap. Kemudian ada suara yang mengatakan bahwa pencarian Tuhan, cari tempat yang nyaman. Dia terbangun di tengah panik. Beberapa lagi mengulang lagi yang sama. Terus dia merasa, karena saya lupa konteksnya itu adalah kayak semacam ada ayat Injil gitu ya. Dan orang ini kayak di gereja, dia langsung ke gereja, langsung dia menyatakan murtad dan masuk ke gereja. Testimoni itu sangat bangga dia sampaikan di depan para jemaat gereja itu ya, dan dia punya suami juga itu dan bahagia bersabar. Pada saat itu saya mencari terima, sampai saya selalu itu saja. Sampai segininya Allah membiarkan hamba yang berusaha untuk bisa mencari
Rada berat ya Pak ya. Tapi memang Pak, kalau dilihat Pak, setiap orang yang ditakdirkan oleh Allah buruk pasti melalui sababnya untuk lewat ke sana. Artinya gini Pak, orang itu ditakdir akhirnya buruk Pak. Mungkin nggak sekonyong-konyong langsung dapat takdir buruk itu, nggak mungkin kan Pak. Pasti melalui sebab, dan itu sunatullahnya di dunia. Nggak mungkin ada satu takdir tanpa melewati sebab, nggak ada. Pancarikan satu saja ada akibat atau ada satu takdir yang tidak melalui sebab, walaupun ya mungkin sebabnya dari arah yang tidak kita duga. Itu yang banyak terjadi kan banyak. Kerbutuh-butuhna dan irongan mah hasil tuh dari sini, tapi data hasil krecik ada jalan yang lain. Yang mungkin seperti itu kan banyak sebab itu. Nah, salah satu yang disabdakan oleh para ulama dan bahkan Rasulullah SAW, likulli syai'in sabab. Setiap segala sesuatu itu memiliki sebabnya masing-masing. Kalau kita lihat konteks hadis dan beberapa hal yang lainnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala gak mungkin takdirkan sesuatu kepada hambanya tanpa Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pilihan atau keadaan. Di situ dia bisa memilih, di mana dia bisa teruskan pilihannya atau dia kembali lagi dari pilihannya. Contoh seperti ini Pak, Bapak punya pilihan gak untuk murtad sekarang? Punya pilihan gak untuk murtad sekarang? Sekarang kan kita bisa murtad, bisa kan? Tapi mau gak kita? Ya gak mau. Berarti kan kita punya pilihan ini. Walaupun pilihan itu sudah ada di Lauhul Mahfuznya Allah, walaupun apa yang akan kita lakukan ke depan sudah ada di Lauhul Mahfuznya Allah. Nah makanya biar gampang Pak memahami takdir, saya paham Pak. Nanti kan ujung-ujungnya adil gak Allah doa, bager gak Allah doa, kan itu ujung-ujungnya Pak. Terus ujung-ujungnya kayak gitu. Biar saya pahami, biar kita lebih mudah aja memahami takdir kayak gini Pak. Kalau Bapak diciptakan oleh Allah dan Allah itu maha tahu Pak. Tahunya Allah itu ke depan, ke belakang, atau saat ini saja Pak? Ke depan tahu, sekarang tahu, ke belakang tahu. Akhirnya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah berikan ujian kita di dunia, hidup kita di dunia, dan Allah tahu Pak, nanti ketika dia umur 7 tahun, 8 tahun atau udah balik, dia akan punya pemikiran atau punya pilihan, mending tetap Islam atau atau keluar dari Islam. Allah tahu nggak kita milih yang mana? Tahu, dan pilihan itu tulis di Lauhul Mahfuz. Paham maksud saya Pak? Terus nanti suatu saat kamu akan berada di kondisi yang kamu tuh bisa maksiat. Ada kesempatannya, ada modalnya, ada kondisinya yang mendukung. Maksiat nggak kita? Kan katanya udah ditulis. Nah pertanyaannya gini aja, biar ini kita memahami kodar dan kodar biar gampang aja Pak ya. Kita pada saat itu menghindar maksiat, Allah tahu nggak Pak? Tahu, ditulis kok. Menghindari maksiat, mencari orang. Nah sehingga segala sesuatu yang tertulis dalam takdir itu semuanya sababiah pengetahuan Allah terhadap makhluknya. Nerima nggak kalau gitu? Nah, tapi saya tetap nggak nerima. Kenapa nggak terima? Udah sholat tahajud, udah puasa dan lain-lainnya, tapi kenapa akhirnya Allah nggak nolong dia, malah dia keluar dari Islam? Tahu nggak kita ketika dia sholat tahajud itu keadaan hatinya seperti apa? Ketika dia beribadah itu keadaan hatinya seperti apa? Sesuai nggak dengan apa yang Allah harapkan dalam beribadah dan apa yang dia rasakan? Nah sehingga kan banyak, ada beberapa ustadz yang menyebutkan ada seorang wanita tukang lacur masuk surga gara-gara ngasih minum gogok. Terus apa?
Tapi tahu nggak dalam hatinya seorang perempuan itu apa? Ketika dia menolong haji, kemudian sebelumnya perasaan hatinya seperti apa? Karena kan salah satu janji Allah, ada orang yang maksiat, kemudian dia merasa bangga dengan maksiatnya, maka nggak akan pernah diturunkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang berbuat maksiat, yang dengan maksiat itu dia merasa takabur, ujub, bangga, maka nggak akan pernah diturunkan hidayah. Ini kan tadi perempuan ahli maksiat, berarti nggak akan diturunkan hidayah. Atau lamun gitu mah kita nggak tahu. Mungkin hati kecilnya, ya Allah, Tuhan, siapapun itu, saya eureun berbuat maksiat teh, tapi saya nggak bisa. Keadaannya memaksa saya berbuat seperti ini. Kan kita pernah di keadaan seperti itu. Hati mah geus nangis hayang eureun maksiat, tapi maksiat terus jalan. Pernah nggak Pak di kondisi itu? Pernah kita teh Pak. Berulang-ulang kita seperti itu. Ya Allah, saya janji moal maksiat deh, isuk diajak balik deh. Laras Pak. Nah, artinya perasaan seperti ini kan belum diterangkan, Pak. Nggak tahu kita kondisi wanita tersebut dalam sebelum memberi minum anjing tersebut seperti apa. Dan itu yang mungkin menjadikan sababiah Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ridhonya. Nah, ini yang saya inginkan. Tapi Pak Punten, gimana kalau ada orang ibadah tapi akhirnya murtad? Jadi gimana tuh ibadahnya? Menikah Allah tadi antep? Kita nggak tahu Pak. Sholat yang dilakukannya itu bikin dia semakin butuh kepada Allah, bikin dia semakin tunduk kepada Allah, atau malah bikin dia bangga dengan ibadahnya? Kan kita nggak tahu. Nah, sehingga kalau kita lihat kacamata manusia saja dulu Pak, meninggal adilnya Allah itu ada orang sholat, tapi ketika ada yang menggoda masuk keluar dari Islam, kok nggak ditolong? Cek Allah teh, kan kamu nggak tahu ketika dia sholat niatnya seperti apa. Gimana nanti kita jawabnya? Bisa dipahami Pak. Nah, sehingga jangan sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah Rahman, yang sudah Rahim ini, karena hanya sababiah kenapanya Allah Subhanahu wa Ta'ala orang kafir itu diasupkan Islam kabeh. Kan itu namanya. Kenapanya orang Yahudi itu enggak diinsaf-insafkeun, dikasih tobat aja semuanya ku Allah supaya damai saja hidup di alam dunia, atau mungkin kelihatan Allah tuh bagernya. Nanti kalau kita punya prasangka suudzon hanya sababiah melihat apa yang didaukan, apa yang Allah kehendaki, itu kan ketika kita punya suudzon seperti itu bisa gampang Allah membalikannya. Yang ditanya itu kamu, bukan aku. Kan pernah ada orang Yahudi, kenapanya Allah tuh seperti ini, kenapa ya Allah tuh inginnya kayak gini, kenapa ya Allah. Itu kan langsung melalui lisan Rasul. Sebenarnya lu ditanya itu perbuatan kamu atau perbuatan aku? Gimana Pak? Perbuatan Allah yang perlu dipertanyakan atau perbuatan kita yang nanti akan dipertanyakan? Nah, sehingga punten, dalam penciptaan ini mungkin ada yang sampai, ada yang belum, tapi saya yakin kalau Bapak di titik kasar, di titik ku Allah tuh dikasih sir, insya Allah kebuka semuanya. Tapi kalau sudah kebuka pun nggak boleh kan disebar-sebarkan namanya. Karena kalau yang namanya rahasia ya sudah jaga sendiri. Karena itu yang bikin kita semakin mantap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau disebarkan kepada orang lain malah celaka. Makanya kan saya punya hadis, Imam Abu Hurairah itu pernah sampaikan gini, saya dikasih 2 ilmu, 1 mangkok, 2 mangkok. Yang 1 mangkok ini kalau nggak saya sampaikan, ditebas leher saya. Tapi kalau yang 1 mangkok ini disampaikan, saya pun ditebas kepalanya. Sampai sini bisa dipahami banyak. Nah, berarti ada satu ilmu yang memang Allah tuh karuniakan ke masing-masing. Ya, itu namanya sir, atau ilmu sir aja lah bahasanya sir. Nah, sehingga nanti kalau bertanya, adil nggak ya Allah? Nah, belum dibuka aja. Insya Allah nanti akan ketemu sendiri. Sampai sini bisa dipahami. Cekap pinten Pak. Mudah-mudahan singkatnya manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.